Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, puas diri dapat didefinisikan sebagai ketidaksadaran akan adanya kekurangan di dalam diri yang sebenarnya. Puas diri adalah kedamaian palsu, bahkan kedamaian yang berbahaya. Puas diri adalah kedamaian yang memuaskan diri sendiri, yang membuat kita untuk tidur dan dapat mengakibatkan hilangnya hal-hal yang benar-benar paling berharga dalam hidup, yakni Tuhan, iman, keluarga, dan lain-lain. Saudara-saudari, Yesus datang untuk mengusik kedamaian palsu itu dengan menjungkir balikan tabel kehidupan kita, dalam upaya menyadarkan kita akan bahaya yang telah membutakan kita dari kedamaian palsu kita. Saat Yesus mengusir domba dan lembu dari bait suci, demikian juga Yesus akan menggunakan keadaan, pencobaan, dan kesulitan sebagai pedang untuk mengusir dari hidup kita apapun yang bertentangan dengan kebaikan Tuhan dan martabat kita sendiri. Saudara-saudari, kita mulai mendapatkan firasat tentang jenis pedang yang digunakan Tuhan kita. Dia memberi kita kriteria yang dimulai dari surga ke bumi, karena dia berusaha mengangkat kita dari bumi ke atas. Hubungan alami apa yang lebih dekat daripada hubungan antara orang tua dan anak, terutama ibu dan anak. Namun ikatan ini pun harus tunduk pada cinta yang kita miliki untuk Tuhan. Mengapa? Nah, tidak ada makhluk bahkan orang tua kita yang bisa membawa kita pada kepenuhan hidup dan kebahagiaan yang hanya datang dari Tuhan. Tuhan ingin kita mencintainya, bukan karena dia membutuhkan cinta kita, tetapi karena kita membutuhkannya. Dia adalah realitas objektif, dan kita harus selalu bergerak dari subjektif ke objektif jika kita ingin memiliki kebenaran. Yesus mengundang kita untuk menyesuaikan standar-standar kita dari yang sekadar alami dan beralih ke yang supranatural dan abadi. Saudara-saudari, memberikan secangkir air kepada salah satu saudara dan saudari kita yang paling hina tidak akan sia-sia, meskipun tidak diperhatikan. Dengan cara ini, Yesus menunjukkan bahwa Ia tidak memanggil kita untuk mencintai Allah tanpa mengesampingkan orang lain. Standar mendahulukan Tuhan tidak mengecualikan cinta untuk ibu atau ayah, saudara perempuan atau laki-laki. Begitu kita mencintai Tuhan sebagaimana Dia layak kita cintai,
kita juga akan belajar untuk mencintai orang lain sebagaimana mereka benar-benar layak dicintai. Nyatanya kita pantas melihat Tuhan yang tidak dapat kita lihat dengan mengasihi sesama yang kita lihat. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam